tahun. Ini harusnya tuh Maret tanggal 7 tuh boleh pulang, tapi dari Desember itu sudah nggak menghubungi sampai sekarang ini. Dia nggak menghubungi karena bosen sama kalian minta uang terus, atau dia tidak menghubungi Enggak, karena sakit, atau karena tidak dipulangkan? enggak. Dia nggak megang HP Mei dari pertama bekerja. HP-nya itu disita agensi, paspornya disita bosnya. Oke, terus? Nggak pernah kirim rumah sama sekali, Miss. Mm-mm. Terus? Teleponnya itu 1 bulan sekali setiap tanggal 5. Mm. Tapi Desember kemarin tuh bilangnya bosnya tanggal 7 Maret Tisnawati sudah boleh pulang. Tapi sampai sekarang itu malah bosnya nggak ada kabar. Pertanyaan saya, PT-nya di mana? Sudah. Maaf, maaf Miss. PT-nya nggak tahu soalnya adik saya juga nggak pernah ngasih tahu PT-nya di mana. Alamatnya juga nggak tahu. Dia tahunya cuma di Kuala Lumpur, Miss. Dia nggak dibolehin keluar selama pertama bekerja sampai sekarang tuh nggak dibolehin keluar dari rumah sama sekali. Pertanyaan saya, sebelum dia berangkat, apakah kalian tidak tahu? Tidak tahu, pamitnya ke Jakarta, Miss. Oke, tapi setelah dia tahu ada ke Malaysia, otomatis kan kalian tahu. Kan kalian nggak Tahu. mungkin selama teleponan itu nggak nanyain siapa yang berangkatin dia atau apa-apa aja. Selama 2 tahun nggak mungkin kan kalian nggak nanyain. Ada temannya, Miss. Saya tanya, itu agensi dari mana? Dari Lampung Barat. Terus saya kasih nomor teleponnya tuh saya telepon sudah nggak bisa dihubungi agensinya, Miss. Ini yang aneh menurut pendapat saya. Orang pergi ke luar negeri, kalian sebagai keluarganya nggak tahu apa-apa. Terus kemana nyarinya? Iya, salah saya keluarga di situ, Miss, karena dia tak tanya kamu alur gitu toh. Lah sekarang minta bantuan sama saya. Terus pemerintah nanyain datanya. Terus kalian ngomong apa? Ayo. Nah, salahnya kami dari keluarga itu, Miss. Bukan, kita udah terjadi. Pertanyaannya adalah sekarang kalian ingin dia pulang. Datanya ada nggak? Saya nggak, saya cuma megang KTP fotokopi sama kakaknya toh. Ngapain? Kamu nggak perlu KTP KK kan semua ada di pemerintah Indonesia. Pertanyaan saya saat dia melangkah ke luar negeri, kita butuh data dia. Nggak ada pegangan data sama sekali. Berarti kan Saya cuma intinya adalah telepon agensinya kita, aja. kita laporan ke Indonesia, ada gunanya nggak sayang ke pemerintah Indonesia? Nggak ada, Miss, susah. Oke. Pemerintah aja bilang susah, apalagi Miss Yuni yang tidak ada hubungan diplomasi dengan Malaysia. Saya nggak kenal orang-orang yang ada di Malaysia, sayang. Ya, kalau saudaramu nggak nyari kamu, nggak minta pertolongan, artinya kita nggak bisa melakukan apapun. Dan dia kalau sampai ilegal malah lebih parah lagi. Kan adik saya bilang, Mbak, ternyata setelah tanda tangan baru tahu nek ilegal gitu. Ya udah, konsekuensinya. Minta data darinya dia buat video, baru kita berani bergerak. Kalau dia nggak buat video, kamu cuman sebagai kakaknya, saya nggak tahu nih. Dia itu memang menghindar dari kamu atau dia tidak diizinkan oleh majikan. Karena dua hal yang berbeda, Mbak. Banyak mbak-mbak itu yang menghindar dari keluarganya. Itu mereka telepon saya loh. Mereka bukan hilang loh. Mereka itu telepon saya dan bilang, saya muak dengan keluarga yang ditanyain cuma uang saja. Makanya bukan saya hilang. Tapi, Bukan. Saya cuman in general, aku nggak ngomong kamu. oke, oke. Heeh. Soalnya kenapa? Kalau dia nggak jatuh cinta sama laki-laki lain, yang kedua adalah dia muak dengan keluarga yang selalu minta uang. Jadi kalau bukan dia yang minta bantuan, saya nggak mau bantu kalau keluarga saja. Ya, sayangnya. Kalau nggak megang HP bagaimana, Miss? Pas nanti Ya solusinya. konsekuensinya, pergi di luar negeri nggak megang HP, konsekuensinya. Siapa yang bisa menolong Dia dia? berangkat megang HP, cuma HP-nya disita agensi kan masih sempat kabar-kabaran itu Lah, November. selama apa kabar-kabaran, kenapa kalian tidak menyelidiki, minta alamat majikan apapun? Sudah, Miss, sudah tanya. Alamatmu di mana? Terus dijawab, aku nggak tahu, nggak ngerti Mbak, aku gimana? Aku tahu ini mau di Kuala Lumpur gitu toh. Yo, ngel mbak, gak iso bantu lah. Lek Kuala Lumpur lego di podo karo Jakarta, pilih-pilih itu. Dan ini Mbak baru tempatnya pertama. sampean berisik banget loh mbak, sakit di telinga.
Gitu, apa, selepan beras itu loh, Miss, lewat di kampung. Ya ini nggak bisa tanpa data apapun. Berarti nunggu dia mengabari kampung dulu ya, Miss. Betul. Ya, terima kasih, Miss. Sama-sama. Kadang-kadang saya tuh bingung ya, mau membantu keluarga. Tetapi setelah saya mendapatkan telepon dari orang yang mengatakan bahwa dirinya hilang, itu mereka bilang, saya nggak hilang nih, saya baik-baik aja. Saya memantau kok keluarga saya. Saya masih ada komunikasi kok dengan tetangga-tetangga saya. Saya masih ada komunikasi kok sama saudara saya yang ini. Saya muak dengan keluarga saya yang hanya tahu minta uang. Makanya saya tuh kalau ada keluarga hilang itu nggak begitu percaya gitu loh. Mereka itu nggak hilang. Mereka itu nggak hilang. Mereka itu masih memantau kampung halaman. Itu mereka masih memantau. Mereka masih melihat kampung halaman. Mereka masih melihat perkembangan anak-anaknya. Tapi untuk berbicara dengan mereka, mereka udah nggak mau lagi. Karena nggak mungkin orang hilang ke luar negeri, nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa melupakan orang tua kita. Kita nggak mungkin bisa melupakan adik-adik kita. Kita nggak mungkin bisa melupakan masa lalu kita. Tetapi menghindari orang-orang yang menjadi benalu itu memang lebih baik. Pada faktanya orang-orang yang di luar negeri itu, maaf, saya berbicara dengan orang-orang yang keluar negeri dengan perasaan dan tanggung jawab. Saya tidak berbicara dengan perempuan-perempuan yang keluar negeri atau laki-laki yang keluar negeri tidak bertanggung jawab sama keluarga. Saya sedang membicarakan seorang perempuan yang bertanggung jawab pada keluarga. Tetapi keluarga tidak sama sekali menghargainya. Di mana keluarga yang taunya hanyalah uang. Omae le Tarno didol, omae le Paijo didol, karangane le Mat didol, utangiku utang iki. Yang biasanya mangan tempe, tiba-tiba setiap hari hura-hura. Ingat loh, saya tidak melarang keluarga hura-hura makan enak. Saya tidak melarang. Cuman, ya saya ingatkan, makanan itu ujung-ujungnya cuma jadi tai. Kalau kebanyakan jadi penyakit. Biasa hidup biasa, tiba-tiba anak keluar negeri kehidupannya menjadi luar biasa. Gayanya sudah beda. Saya tidak sedang berbicara dengan ibu-ibu, bapak-bapak kalian, saudara kalian yang baik-baik saja ya. Saya berbicara dengan ibu-ibu. Masih ingat kan? Ada salah satu anak yang sedang ke Jepang, ibunya baru 3 minggu sudah minta uang. Masih ingat kan kalian ada seorang anak yang berasal dari Jakarta, bekerja di Hong Kong 1 tahun, uangnya dibarkan 1 tahun. Bahkan hura-hura. Sebenarnya apakah tidak boleh keluarga di rumah itu makan enak? Boleh. Tapi bukan setiap hari, karena setiap hari kita juga sengsara di sini. Sebenarnya sama, kita harus sama. Ada orang yang kirim uang 9 juta. Itu aja masih ditanyain yang 1 juta kemana. Ada loh. Uang 10 juta dikirimkan semuanya. Karena anaknya lembur. Kira-kira anaknya nggak lembur dikirimin 9 juta ditanyain. Loh kemarin, bulan kemarin kirim 10 juta. Kok saya ini 1 juta tondo. Saya 1 juta nanti. Ojo ke foya-foya. Giliran sudah pulang ke Indonesia. Harta satu pun nggak ada. Kan ngeri.